Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wardana dengan NIM 2023 0102 101 dari Universitas Esa Unggul Kebun. Nah, di kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang uh, kewajiban hukum auditor modul 12 dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Nah, latar belakang dan pentingnya aspek hukum itu tentang kewajiban hukum auditor. Pertama itu adalah konteks bisnis. Perkembangan dunia usaha yang kompleks meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi dan peluang terjadi penipuan. Jadi peran auditor itu akuntan independen beberapa memberikan penilaian profesional atas kewajaran laporan keuangan yang menjadi dasar keputusan bagi investor dan pemberian pinjaman. Nah, banyak akuntan tidak gugatan hukum karena opini audit dianggap tidak sesuai fakta, sehingga pemahaman aspek hukum menjadi krusial untuk antisipasi tautan. Nah, standar profesional dasar hukum Indonesia itu adalah standar profesional SPAP. Auditor berjalan berdasarkan standar profesional akuntansi publik dari IAI yang meliputi standar audit PSA, standar atestasi PSAT, dan standar jasa akuntansi dan review PSAR. Nah, regulasi pemerintah itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 423 garing KMK titik 0,6 garing 2002. Nah, sanksi administratif itu pelanggan dapat dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Tanggung jawab pendata itu berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Auditor wajib mengganti kerugian jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab pribadi karena KAP di Indonesia umumnya bukan pada hukum terbatas. Aset pribadi auditor dapat menjadi jaminan ganti rugi. Pasal 1131 KUH Perdata. Nah, kesenjangan harapan. Jadi perbedaan prinsip antara harapan penggunaan laporan keuangan dengan tanggung jawab aktual auditor. Harapan penggunaan sering berharap auditor menjamin akurasi laporan keuangan dan menjamin masa depan perusahaan. Auditor bekerja berdasarkan uji petik, simpel, dan hanya memberikan keyakinan memadai, bukan menjamin kebenaran mutlak atau memprediksi masa depan. Kesenjangan ini sering terjadi menjadi pemicu utama tautan hukum ketika terjadi kegagalan bisnis. Nah, tingkat kelayannya itu dapat dituduh kepada auditor. Nah, kita masuk ke slide 4 itu terminologi hukum dan kelalaian. Nah, kelalaian biasa ketidaktepatan atau kekurangan profesionalisme dalam situasi tertentu. Kelalaian kontribusi, pihak yang dirugikan turut adil dalam kesalahan tersebut, misalnya klien memberikan data yang salah. Kelalaian parah, kelalaian luar biasa yang merugikan orang lain, atau kecurangan atau fraud, tindakan sengaja untuk menipu, misalnya memberikan opini wajar padahal mengetahui laporan tidak benar. Kecurangan konstruktif, kelalaian ekstrim tanpa niat menipu namun dianggap curang karena gagal total mematuhi standar. Nah, sumber kewajiban hukum auditor yaitu kepada klien muncul dari pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum. Kepada pihak ketiga, pihak seperti bank atau investor dapat menggugat jika mereka mengandalkan laporan keuangan menyesatkan yang diaudit secara lalai. Auditor dapat dituntut pidana jika secara standar terlibat penipuan atau menerbitkan laporan palsu. Auditor dilarang mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan kecuali diwajibkan melalui hukum. Nah, pembelaan auditor dalam tuntutan hukum. Auditor dapat membela diri dengan argumen tidak ada tugas atau nodati, tidak dapat ada kewajiban tertulis,
tersirat dalam kontrak untuk hal yang dituntut. Tidak ada kelalaian, audit telah dilaksanakan sesuai standar profesional. Konsep produmen menetapkan auditor bertanggung jawab atas itikat baik dan integritas, tapi tidak menjamin kesempurnaan. Nah, masuk ke langkah mengurangi risiko hukum, kantor akuntan publik atau KAP dapat melakukan langkah preventif, seleksi klien, SDM kompeten, standar interpretansi, dokumentasi, dan tertulis, dan juga perlindungan. Nah, sekian dari paparan presentasi saya dari modul 12. Sekian, terima kasih.